Selamat malam dan selamat datang untuk para narasumber sekalian di Focus Group Discussion untuk brand Traveloka dalam kategori user, di mana para narasumber yang hadir pada malam hari ini merupakan active user dari Traveloka. Sebelum memulai rangkaian acara pada malam hari ini, saya ingin memanjatkan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberkati kita semua untuk dapat hadir di acara FGD pada malam hari ini. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir dan sharing pada malam hari ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu agar rangkaian acara FGD dapat berjalan dengan lebih santai. Saya Naomi Kliresta yang akan berperan sebagai moderator sekaligus notulen dan akan memberikan 15 pertanyaan yang kemudian akan dijawab secara bergantian oleh para narasumber. Dan malam ini saya ditemani oleh rekan saya Alvin. Saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Naomi. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan nama saya Alfi Rivaldo Pangestu. Di sini saya akan menemani Naomi sebagai moderator juga sekaligus notulen untuk memandu kegiatan FGD pada malam hari ini. Nah, sebelum kita memulai FGD pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berkenalan dulu nih dengan narasumbernya. Kepada Kak Graviela, silakan untuk memperkenalkan dirinya dulu. Boleh disebutkan nama lengkap, jurusan, dan domisilinya, Kak. Oke, baik. Perkenalkan, nama aku Graviela Francisca. Aku dari jurusan Strategi Communication 2019 dan domisili aku sekarang ada di Tangerang. Oke, terima kasih Kak Vela. Salam kenal ya. Oke, mungkin Dian dilanjutkan oleh Kak Nicholas. Oke, perkenalkan, nama saya Nikos Fernando dari jurusan saya Sistem Informasi dan domisili saya Tangerang. Oke, terima kasih Kak Niko. Salam kenal juga Kak Niko. Dan terakhir ada Kak Darren Anderson. Boleh silakan Kak. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Darren Anderson dari Strategi Communication 2019 dan domisili saya sekarang juga di Tangerang. Oke, terima kasih Kak Darren dan salam kenal juga. Baik, setelah kita berkenalan antara narasumber dan juga kami sebagai moderator, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai fokus group discussion pada malam hari ini dengan saya membacakan beberapa peraturan FGD pada malam hari ini. Yang pertama adalah untuk selama rangkaian FGD pada malam hari ini, seluruh partisipan wajib mematikan mic ketika bukan giliran berbicara. Yang kedua, partisipan dilarang untuk menyela jawaban ketika narasumber lain sedang menyampaikan jawabannya. Dan yang terakhir, untuk saling menghargai pendapat dan tidak saling mencela satu sama lain. Nah, demikian peraturan FGD pada malam hari ini. Jadi langsung saja untuk kita memulai masuk ke pertanyaan yang pertama. Oke, untuk pertanyaan pertama ini, bagaimana nih tanggapan Anda mengenai traveling di masa pandemi seperti sekarang ini? Mungkin kepada Kak Graviela boleh dimulai dulu untuk menjawab. Tanggapan saya sih pastinya karena masa pandemi ini kita ngeri ya untuk pergi kemana-mana, untuk pergi keluar juga, terutama untuk pergi traveling, apalagi protokol-protokol yang harus dilaksanakan itu cukup ketat di Indonesia, jadi cukup tricky banget gitu untuk melakukan traveling di masa pandemi ini. Terima kasih. Oke, thank you Kak Vela untuk jawabannya. Kemudian dilanjutkan, boleh silakan Kak Nicholas. Oke, kalau menurut saya, kalau misalnya traveling di masa yang seperti ini tuh mesti pintar-pintar juga ya. Apalagi kita kan masih pandemi, terus pintar-pintar juga buat jaga kesehatan kita. Habis itu yang paling ini sih apa maksudnya kalau misalnya nanti tiba-tiba kan kita nggak tahu ya kondisi pandemi gini gimana. Nanti kalau tiba-tiba nggak bisa terbang, terus itu kan kayak bakal takutnya ngeribetin kita buat refundnya gitu loh. Jadi pilih yang gampang refund gitu deh kalau misalnya buat traveling gitu untuk akomodasinya gitu. Oke Kak Nicholas, berarti yang diutamakan adalah keamanan dan kenyamanannya ya Kak ya? Iya, betul. Oke, thank you Kak Nicholas untuk jawabannya. Kemudian yang terakhir silakan Kak Darren. Kalau menurut aku sendiri, traveling di masa pandemi ini setuju sih sama teman-teman tadi. Terlebih negara kita Indonesia ini masih angka COVID-nya terbilang masih tinggi. Dan tergantung juga kita mau pilih destinasinya tuh kemana, entah domestik atau internasional. Soalnya kalau setahuku internasional itu sekarang agak susah karena kalian tahu sendiri negara-negara juga close border kan buat warga negara Indonesia. Jadi kalau emang mau traveling, mungkin bisanya domestik dulu kali ya.
Terus ya jangan lupa juga untuk selalu jaga protokol kesehatan sih. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Oke, terima kasih Kak Deren dan ketiga narasumber kita untuk atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2 akan disampaikan oleh rekan saya Naomi Clariesta. Silakan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda rutin melakukan kegiatan travel di masa pandemi seperti sekarang ini? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Kak Vela terlebih dahulu. Silakan Kak Graciela. Oke, baik. Di masa pandemi ini jadinya traveling-nya itu turun banget sih, karena kan kita juga mau kemana-mana susah ya. Jadi benar-benar paling mungkin sebulan cuma sekali, dari yang biasanya sebulan bisa 2-3 kali, jadinya pasnya turun banget gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Vela atas jawabannya. Bisa dilanjutkan oleh Kak Nicholas. Oke, kalau misalnya seberapa sering, kalau sekarang sih yang pasti udah kayak udah jarang banget ya, apalagi kemarin-kemarin kan masih tinggi-tinggi banget, terus PPKM, nggak boleh kemana-mana. Mungkin baru beberapa kali juga nih setelah pandemi, kayak baru 2 atau 3 kali semenjak dari pandemi awal itu. Kalau misalnya sebelumnya sih lebih sering sih, kayak sebulan 3 kali, 4 kali gitu. Baik, jadi untuk Kak Vela dan Kak Nicholas sendiri, frekuensi pergi travelnya menurun ya semenjak pandemi seperti sekarang ini. Kalau untuk Kak Deren, jawabannya atau tanggapannya gimana, Kak? Kalau aku juga intensitas kita pergi untuk traveling itu berkurang banget semenjak pandemi. Kenapa? Aku kasih contoh aja deh biar gampang. Aku nge-apply buat traveling ke empat tempat yang berbeda. Cuma dari 4 ini yang di-cancel aja udah 2 sama regulasi pemerintah, sama penyesuaian regulasi pemerintah yang berubah-berubah terus. Jadi menurut aku pandemi ini benar-benar ngasih dampak yang cukup besar, khususnya di sektor traveling. Gitu sih. Oh, jadi selain karena prokes, regulasi dari pemerintah juga menyulitkan untuk traveling pada saat ini ya, Kak, ya? Terima kasih, ketiga narasumber atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya berikan lagi kepada Alvin untuk ditanyakan kepada para narasumber. Oke, thank you Kak Naomi. Untuk selanjutnya, pertanyaannya adalah apa kendala yang kalian hadapi nih untuk berpergian ketika di masa pandemi jika dibandingkan dengan situasi sebelum pandemi? Boleh untuk Kak Vela, silakan dimulai dulu. Oke, pastinya kayak kalau misalkan dulu sebelum pandemi ini kita pergi mau traveling tinggal langsung pergi aja ke bandara gitu kan. Tapi kalau sekarang kita harus prepare-nya banyak. Yang pertama mungkin ada yang harus antigen dulu atau PCR dulu, dan itu kan cukup butuh waktu ya untuk keluar hasilnya itu. Terus udah gitu kita juga jadinya datang ke bandara itu juga harus lebih pagi, mungkin sekitar 4-5 jam sebelum penerbangan kita. Jadinya kan cukup banyak memakan waktu gitu kan, karena harus ada yang diisi, masih harus ada yang diperiksa lagi oleh pihak bandaranya. Jadi cukup jadinya bertambah gitu loh waktu yang perlu kita spare untuk pergi ke bandara gitu. Oke, thank you Kak Vela atas jawabannya. Kemudian dilanjutkan oleh Kak Nicholas, silakan. Oke, kalau misalnya kendala dari saya sih ini sih, makanya kalau dulu kan kita pergi nggak pakai maksudnya izin gitu ya kan. Kalau izin maksudnya izin di sini tuh izin dari pemerintah sendiri, kayak nggak ngebolehin ke sana. Kalau misalnya sekarang ya perlu kita ngikutin, kayak kita nyesuaiin mereka. Terus kendalanya juga kayak kadang tuh takutnya tiba-tiba naik terus tiba-tiba cancel lagi traveling kita. Habis itu yang pastinya bakal nambah budget sih. Karena kan perlu juga buat ya beli perlengkapan buat jaga diri, habis itu swabnya bolak-balik gitu. Oke, thank you Kak Nicholas untuk tanggapannya. Dan kemudian terakhir kepada Kak Deren, dipersilakan. Oke, kalau kendala sama sih kayaknya sama teman-teman tadi. Satu, protokol yang lebih ketat, protokol yang lebih ribet. Terus yang kedua mungkin aduh, apa tuh ya namanya? Berarti kalau protokol kesehatannya aja sih kayak yang aku tekenin kurang lebih kayak harus nambah masker, nambah hand sanitizer, beli-beli begitu kendala. Oh, sama yang kedua tadi sorry ada regulasi pemerintah yang pertama aku sebut tadi yang berubah-berubah banget di masa yang nggak pasti kayak begini. Mungkin itu sih di protokol sama regulasinya. Oke, thank you Kak Deren. Berarti dari ketiga jawaban narasumber ini dapat disimpulkan yang paling berpengaruh itu adalah regulasi dan persyaratan berpergiannya ya, teman-teman ya.
Oke, thank you untuk ketiga narasumber kita atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan kepada Kak Naomi lagi. Silakan. Baik, terima kasih Calvin. Selanjutnya, biasanya untuk melakukan travel atau kegiatan berpergian kan kita bisa gunakan jasa travel gitu. Apa sih yang muncul di benak Anda ketika mendengar online agent travel? Online travel agent, sorry. Online travel agent. Baik, bisa dijawab oleh Kak Graviela terlebih dahulu. Pastinya banyak banget ya, cuman yang pasti muncul di otak itu yang pertama kali mungkin aplikasi Traveloka. Terus juga mungkin juga ada tiket.com atau ada aplikasi yang lainnya, tapi yang paling nongol banget nih di otak Traveloka sih. Oke, terima kasih Kak Vela atas jawabannya. Selanjutnya bisa dijawab oleh Kak Nicholas. Kalau yang muncul di benak itu apa ya? Traveloka, habis itu tiket.com. Udah sih itu doang kalau travel agent di saya sendiri. Ini pada jawab Traveloka, nggak peres kan ya? Boleh dilanjut sama Kak Deren? Setuju sama teman-teman semua tadi, yang muncul di benak pertama tuh pasti Traveloka, terus pergi-pergi.com, ada tiket.com, sama paling ya tempat-tempat buat nyari penginapan kayak Airbnb, terus ada Agoda, gitu-gitu kali ya. Oke, terima kasih ketiga narasumber atas jawabannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Calvin. Oke, thank you Kak Naomi. Untuk beberapa tadi yang disebutkan, beberapa online travel agent yang tadi udah disebutkan, kan ada juga nih travel agent yang secara offline. Nah, aku mau nanya nih, apa sih yang jadi pertimbangan ketiga narasumber kita ini untuk menggunakan jasa dari layanan online travel agent? Boleh untuk dimulai pertama kali oleh Kak Graviela, silakan. Oke. Yang pertama sih pastinya kemudahan yang dikasih ya. Jadi kayak misalkan dari pihak travel agentnya sendiri ini memberikan kemudahan kita untuk menggunakan aplikasinya mungkin, terus juga pilihan-pilihan penerbangan yang diberikan, sama paling ini sih untuk kayak promo-promo yang diberikan gitu, jadi biar kita lebih tertarik gitu. Oke, thank you Kak Vela untuk jawabannya. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk tanggapan dari Kak Nicholas, silakan. Oke, kalau dari pertimbangan saya sih yang pasti lebih mudah karena kalau misalnya offline itu kita harus ke sono kan harus datang. Kalau misalnya online travel agent kita tinggal ya dari rumah scroll-scroll HP kita bisa dapat harga yang bisa aja lebih murah daripada kalau misalnya kita pakai offline travel agent. Itu sih menurut Oke, saya. thank you Kak Niko untuk tanggapannya. Dan terakhir, boleh kepada Kak Deren, silakan. Boleh. Yang menjadi pertimbangan yang pertama pasti sama kayak Kak Vela, itu kepraktisan yang ditawarkan oleh online travel agent. Terus ya kedua promo-promonya sih, promo-promo yang ditawarkan online travel agent tuh sekarang banyak banget. Dan kalau menurut dari perspektif saya itu lebih banyak daripada offline travel agent. Gitu. Oke, thank you Kak Deren. Berarti bisa disimpulkan dari ketiga jawaban narasumber kita ini lebih fokus ke benefit yang hemat untuk kantong ya, semua ya. Oke, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya saya serahkan lagi kepada Naomi, silakan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih, tadi kan pertimbangannya pada lebih pro ke penggunaan online travel agent ya. Kalau misalnya selain Traveloka, layanan travel online mana sih yang kalian gunakan? Bisa dijawab oleh Kak Graviela terlebih dahulu. Kalau aku sih paling mentok-mentok selain Traveloka, tiket.com, udah gitu aja sih. Tiket.com. Kalau Kak Nicholas? Tiket.com doang sih. Sama-sama tiket.com ya? Mm-mm. Kalau Kak Deren? Kalau aku lebih ke pergi-pergi. Oh, begitu. Selain Traveloka ya, tapi tetap yang pertama jadi pilihan aku sih tetap Traveloka. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Kembali lagi ke Calvin. Oke, thank you Kak Naomi. Nah, aku masih nanggepin dari beberapa aplikasi online travel agent yang tadi udah disebutkan nih sama ketiga narasumber kita. Nah, dari banyaknya nih layanan online travel agent yang tersedia, layanan mana sih yang paling sering kalian gunakan nih untuk
dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin di pertama akan diawali oleh tanggapan dari Kak Graviela. Kalau aku sih yang paling sering digunain pasti Traveloka dulu ya. Kalau misalkan tiket.com itu paling kayak jarang-jarang banget. Cuman yang paling utama itu Traveloka, mulai dari kayak pesen tiket pesawat, tiket hotel. Bahkan sekarang itu kan kita bisa pakai Traveloka Health-nya gitu kan untuk ngecek-ngecek tempat untuk antigen atau tempat swab PCR, kayak gitu sih. Oke, berarti fokus untuk ke pembelian tiket ya kayak awalnya ya. Iya, betul. Oke, thank you Kak Graviela untuk tanggapannya. Kemudian dilanjutkan untuk Kak Nicholas, silakan. Oke, kalau saya sendiri daripada tadi kan saya cuma paling tiket.com sama Traveloka. Nah, saya lebih sering biasanya pakai Traveloka karena selain promonya nih, kayak kadang suka promo-promo banyak tuh. Habis itu kita tuh bisa langsung apa ya? Ada fitur yang namanya Traveloka Experience tuh. Itu kayak kita bisa beli tiket wahana gitu dari situ langsung. Jadi kayak sekalian gitu loh. Oke, Gitu. thank you Kak Nicholas untuk jawabannya. Berarti lebih untuk mencoba beberapa fitur yang lain ya selain fitur pembelian tiket yang umumnya semuanya ada di beberapa aplikasi kayak gitu. Oke, thank you Kak Nicholas untuk jawabannya. Kemudian terakhir dari Kak Darren Anderson, silakan. Kalau untuk pemanfaatan fitur, yang pertama aku memanfaatkan Traveloka itu untuk satu tiket pesawat, yang kedua untuk booking penginapan. Eee, tapi sekarang-sekarang ini Traveloka tuh setahu aku keluarin, fitur baru, yaitu Traveloka Eats. Itu bisa juga buat kita beli makanan kayak bisa jadi pengganti GoFood atau Shopee Food atau GrabFood sih. Jadi fitur-fitur itu yang mostly aku pakai sehari-hari. Oke, Kak Darren untuk tanggapannya terima kasih dan ketiga narasumber kita terima kasih untuk tanggapannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya boleh untuk Naomi dilanjutkan. Baik. Jadi tadi kan ketiga narasumber bilang selain Traveloka ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk mengganti Traveloka. Jadi apa sih kelebihan atau keunggulan dari layanan online tersebut dibandingkan dengan Traveloka? Bisa dijawab oleh Kak Graviela terlebih dahulu. Oke, kalau tadi kan aku pilihnya tiket selain pakai Traveloka, aku juga pakai tiket.com. Bedanya tiket.com sama si Traveloka ini paling tiket.com itu punya ini sih kayak untuk fitur yang dimana kita itu bisa menyewa mobil atau misalkan sewa motor di tempat domisili di mana kita mau liburan gitu. Gitu sih. Jadi untuk sewa mobil dan motornya lebih mudah di tiket.com gitu ya. Oke, Iya. baik. Terima kasih Kak Vela. Selanjutnya bisa dijawab oleh Kak Nicholas. Oke, berarti ini tadi kelebihan dari ini ya, yang saya pilih ya, maksudnya. Jadi tadi kan Kak Nicholas ada beberapa aplikasi selain Traveloka yang digunakan. Jadi untuk aplikasi selain Traveloka ini kelebihan atau keunggulannya itu apa sih jika dibandingkan dengan aplikasi Traveloka? Oh, kalau saya sih pakai yang lain tuh kalau misalnya dapat yang lebih murah kayak gitu buat tiket pesawatnya. Kadang kan ya ada lah beberapa pasti kayak kadang-kadang ada yang lebih murah. Saya pasti pembandingnya di aplikasi itu sih jadi dua itu. Kadang kalau misalnya lebih murah ya ambilnya yang tiket.com gitu. Jadi perbandingannya ke harga ya Kak, lebih ke harga. Iya, betul. Baik, terima kasih Kak Nicholas. Selanjutnya bisa dijawab oleh Kak Darren. Oke. Tadi aku compare-nya antara Traveloka sama Pergi-Pergi ya. Eee, kalau aku alasannya kenapa ke Pergi-Pergi, itu pasti karena Traveloka itu, kemungkinannya ada 2, satu nggak ada promo, terus yang kedua itu penerbangannya nggak lengkap atau nggak sesuai schedule aku. Jadi kalau emang, flight time-nya itu nggak sesuai dengan schedule aku bakal baru pindah ke, online travel agent lain buat nyesuaiin sama schedule aku. Paling itu sih. Kalau kelebihan, keunggulan kayak gimana sih, kayaknya enggak. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Kak Darren, Kak Graviela, dan Kak Nicholas. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Kak Alvin. Oke, thank you Kak Naomi. Nah, untuk pertanyaan ini kita akan lebih fokus melihat dari si Travelokanya ini sendiri nih Kak. Jadi aku mau nanya nih, apa sih pandangan teman-teman semua mengenai aplikasi Traveloka? Oke, mungkin pertama akan dimulai dari Kak Graviela untuk tanggapannya. Silakan. Kalau menurut aku Traveloka itu sangat mempermudah kita semua ya.
dari mulai segi pemesanan tiket, pemesanan hotel, bahkan sampai kayak tadi ada Traveloka Experience itu mempermudah banget jadinya. Terus juga Traveloka itu menurut aku kadang pilihannya lebih banyak dibandingkan travel agent online lainnya. Terus juga promo-promo yang disajikan, dan bahkan dia juga kayak, apalagi di masa pandemi sekarang kayak gini, kita kan takut banget ya untuk nginep di hotel, apakah hotel ini tuh udah disinfektan, atau kayak hotel ini tuh pegawainya udah divaksin semua. Nah, di Traveloka itu dikasih tahu gitu loh, untuk hotel ini sudah disinfektan setiap harinya, pegawainya sudah divaksin atau belum, jadi kita tuh lebih yakin aja gitu kalau misalkan di masa pandemi gini kita mau booking hotel atau pesan tiket pesawat dari Traveloka gitu. Oke, berarti informasi yang diberikan Traveloka sendiri ini lebih membantu Kak Vela ya untuk memutuskan dan menghilangkan keraguannya ya. Iya, betul sekali. Oke, thank you Kak Vela untuk tanggapannya. Kemudian silakan untuk Kak Niko menanggapi. Oke, kalau dari saya sendiri sih Traveloka buat apps-nya sih saya lebih suka aja gitu UI-nya, lebih enak dilihat. Terus fiturnya juga banyak, kayak mereka Kak sering inovasi juga kan, terus ya promonya juga banyak. Terus kalau iklannya kadang suka apa ya? Waktu itu apa ya iklan yang tagline dia tuh kayak nyangkut aja di otak gitu. Jadi kayak keinget Traveloka gitu. Oke, mungkin yang Traveloka dulu ya Kak ya, liburan kemudian. Ya, nah iya ya betul betul itu. Oke deh, berarti untuk Kak Niko sendiri ini lebih ngelihat kepada tampilan aplikasinya ya. Lebih mudah digunakan dan lebih enak juga dilihatnya. Oke, thank you Kak Niko untuk jawabannya. Kemudian terakhir dari Kak Deren, silakan. Sama sih kalau Traveloka itu kepraktisannya yang saya rasakan gitu, sama aplikasinya yang mudah dioperasikan. Jadi nggak bikin bingung tampilannya. Setuju banget tadi sama Kak Nicholas. Jadi kita kalau butuh apa, butuh cari apa itu nggak susah. Gitu aja sih. Oke. Oke, thank you ya Kak Deren untuk jawabannya. Berarti dari ketiga narasumber ini lebih fokus kepada kepraktisan dalam penggunaan aplikasi Traveloka itu sendiri ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kepada Kak Naomi, silakan. Oke, baik Alvin. Pertanyaan selanjutnya, sejak kapan Anda menggunakan aplikasi Traveloka? Jadi untuk bisa Kak Graviela bisa dijawab terlebih dahulu. Kalau aku kayaknya pakai aplikasi Traveloka itu sekitar tahun 2017-2018 gitu mungkin. Berarti udah sekitar 3-4 tahun lah ya Kak ya? Iya, benar. Oke, selanjutnya gimana dengan Kak Nicholas? Kalau aku dari sekitar 2018 pertengahan tuh baru mulai traveling sering-sering, nah dari situ. Sama ya kayak 3 tahun dari sebelum pandemi. Iya betul. Gimana dengan Kak Deren? Aku kurang lebih juga di antara awal 2018 atau 2017 akhir kali ya. Oke, jadi semuanya sekitar 2017 sampai 2018 ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya Kak Alvin bisa dilanjutkan. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya ini, kenapa sih dari ketiga narasumber kita ini memilih untuk menggunakan aplikasi Traveloka? Mungkin Kak Graviela boleh dimulai? Oke, kenapa milih pakai aplikasi Traveloka? Yang pertama, gampang. Terus gak ribet juga, karena kayak bahkan orang tua aku aja itu juga bisa menggunakan Traveloka. Berarti kalau orang tua bisa menggunakan Traveloka itu gampang digunakan dong berarti. Nah, terus udah gitu, apalagi ya? Terus kayak ini aja sih promo-promonya juga yang dikasih kan banyak ya. Terus udah gitu kita bahkan ada Traveloka Pay Later. Nah, jadi kalau misalkan udah tipis-tipis sudah mulai bokeh tapi tetap pengen liburan, jadi bisa dimanfaatkan fiturnya itu. Jadi benar-benar mempermudah banget Traveloka gitu. Oke, berarti pas banget ya kayak untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Betul. Oke, thank you Kak Graviela. Kemudian untuk Kak Nicholas nih boleh dilanjutkan? Oke, kalau dari saya yang tadi sih, yang pertama yang pasti kemudahan bukan mudah ya, enak juga dilihat aplikasinya gitu, lebih gampang. Habis itu Traveloka juga kalau mau ubah jadwal tuh fleksibel, jadi lebih gampang. Habis itu eh kalau mau cancel, kayak waktu itu aku pernah cancel dan nggak kena charge, jadi free gitu. Udah, itu aja. Oke, sangat menguntungkan Kak Niko banget nih berarti ya fitur-fiturnya ya. Oke, thank you Kak Niko. Dan terakhir kepada Kak Deren Anderson, silakan.
Kalau fiturnya sih itu tadi ya sama kayak teman-teman, promonya yang luar biasa banyak, terus praktis, mudah digunakan, mudah dioperasikan. Terus yang aku kagum dari Traveloka itu, ini deh, keseriusan mereka dalam menangani Covid ini. Jadi bagaimana dia cara bikin sistemnya buat kita semua yang tetap mau traveling di era pandemi, buat tetap feel safe, merasa aman, buat tetap jalan-jalan di masa pandemi ini. Jadi, acungin jempol sih buat Traveloka. Oke, berarti lebih ke user friendly-nya si Traveloka ya, Kak, ya? Oke, thank you untuk ketiga narasumber kita atas tanggapan dan jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, boleh untuk Naomi, silakan dilanjutkan. Oke, baik. Terima kasih, Calvin. Jadi tadi kakak-kakak sekalian kira-kira udah 3-4 tahun menggunakan aplikasi Traveloka. Kalau dalam skala 1-5 dengan angka 1 sebagai frekuensi terendah dan angka 5 sebagai frekuensi tertinggi, berapa angka yang mewakilkan frekuensi Anda dalam menggunakan aplikasi Traveloka? Dan alasannya tuh mengapa gitu? Oke, bisa dijawab oleh Kak Graciela terlebih dahulu. Oke, kalau dari skala 1 sampai 5 mungkin 4 kali ya, karena benar-benar sepuas itu sama pelayanan yang diberikan Traveloka, terus juga tanggapan-tanggapan mengenai keluhan yang dia berikan itu cepat gitu loh. Jadi kayak waktu itu aku pernah lagi liburan, terus ternyata itu sekitar mungkin jam 12-an, dan aku tuh ternyata kayak nggak puas gitu loh sama hotelnya dan kaget gitu sama bentukan hotelnya, dan aku minta refund uang aku itu, atau terus dan itu kalau nggak salah sekitar jam 12-an, dan adminnya Traveloka ini sangat amat membantu banget, biarpun udah jam 12 tetap menjawab, dan itu uang aku dikembalikan refund sepenuhnya. Jadi aku benar-benar puas banget sama pelayanannya Traveloka gitu. Jadi lebih sering karena responsif ya Traveloka Yap. terhadap keluhan usernya. Baik, Iya, terima kasih betul. Kak Vela, bisa dilanjutkan oleh Kak Nicholas. Oke, kalau mungkin dari aku 4 juga sih. Kenapa? Karena satunya kalau misalnya carinya yang lebih murah baru ya ke yang lain. Kalau misalnya yang dapatnya yang lebih murah di Traveloka ya di Traveloka. Habis itu ya merasa terjamin aja sih kalau di Traveloka. Oke, karena lebih merasa aman gitu ya Kak ya, lebih terjamin keamanannya. Oke, bisa dilanjutkan jawabnya oleh Kak Deren. Kalau skala 1 sampai 5, aku juga 4. Kenapa nggak kasih 5? Padahal aku suka traveling karena di masa pandemi ini kita juga disusah mau kemana-mana. Terus ya jadi ribet aja sih mau kemana-mana. Jadi paling 4 lah karena udah nggak terlalu sering traveling kan. Jadi penggunaan Travelokanya juga jadi nggak terlalu sering. Jadi paling 4. Jadi karena regulasi pemerintah dan juga situasi pandemi yang nggak pasti ini ya, alasannya nggak pakai Traveloka sering-sering. Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya oper kembali ke Calvin. Oke, thank you Kak Naomi. Dan selanjutnya kita masuk ke pengalaman nggak menyenangkan nih dalam menggunakan aplikasi Traveloka. Nah, boleh dong untuk ketiga narasumber ini ceritain nih, apa sih pengalaman buruk ketika menggunakan aplikasi Traveloka ini? Kepada Kak Graviela mungkin boleh silakan. Oke, kalau dari aku sendiri sih selama menggunakan aplikasi Traveloka sekitar 3-4 tahun ini belum ada pengalaman buruk atau keluhan-keluhan mengenai si aplikasi Travelokanya sendiri ini. Jadi sampai sekarang aku masih sangat puas sama pelayanannya Traveloka gitu. Oke, thank you Kak Graviela untuk tanggapannya. Kepada Kak Niko mungkin boleh? Untuk selama ini puji Tuhan belum ada yang gimana-gimana banget sih. Cuma kadang kalau misalnya tiba-tiba diganti penerbangannya, ya masih tetap jelas gitu. Udah gitu aja kalau dari saya. Oke, Kak Niko, thank you untuk tanggapannya. Kemudian terakhir dari Kak Darren Anderson, silakan. Kalau pengalaman tidak menyenangkan selama ini juga belum ada. Paling mentok-mentok itu pun karena review dari pengguna ya. Misalnya review dari pengguna buat suatu penginapan tuh bintangnya 5, bintangnya bagus, reviewnya bagus. Tapi ketika kita yang kesana langsung, nggak sesuai ekspektasi. Dan kalau menurut saya itu nggak bisa disalahkan ke pihak Traveloka sih. Itu malah lebih ke usernya. Jadi kalau ditanya apa punya pengalaman tidak menyenangkan bersama Traveloka, untuk saat ini belum. Semoga tidak ada. Oke, thank you Kak Darren dan ketiga narasumber kita. Berarti Traveloka ini benar-benar berusaha untuk memberikan kepuasan ya kepada konsumennya. Contohnya, buktinya
dari ketiga narasumber kita ini benar-benar ngerasa puas sampai sekarang dan belum pernah merasakan pengalaman yang buruk. Oke, thank you untuk jawabannya ketiga narasumber kita. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, silakan Kak Nomi. Baik, terima kasih Calvin. Jadi dari jawaban sebelumnya, meskipun sudah puas dengan pelayanan yang diberikan Traveloka, tapi masih pasti adalah ruang untuk pengembangan atau perbaikan yang bisa dilakukan oleh Traveloka. Jadi pertanyaannya adalah, apa sih fitur yang harus dikembangkan atau diperbaharui oleh Traveloka? Silakan Kak Graviela bisa dijawab terlebih dahulu. Mungkin apa yang bisa dikembangkan dari Traveloka kali ya, lebih kayak pilihan penerbangannya mungkin bisa lebih diperbanyak lagi, terus juga tetap dipertahankan sih menurut aku mengenai pelayanan yang mereka berikan sama responsif dari kecepatan mereka dalam merespon keluhan-keluhan dari penggunanya gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Vela atas jawabannya. Selanjutnya bisa dijawab oleh Kak Nicholas. Oke, mungkin kalau dari saya, yang pertama yang pasti tetap pertahanin semuanya yang udah bagus-bagus ini. Terus ini sih paling kalau yang mesti dikembangin atau ya buat jaga-jaga juga, kan belakangan ini sering yang kayak data bocor gitu-gitu ya. Nah, apalagi kita berpergian pasti sertain data diri kita, terus data di mana kita tinggal, mungkin lebih dijaga lagi untuk kerahasiaan data kita biar nggak ada bocor. Soalnya bakal keganggu banget sih nanti, apalagi kalau udah bocor gitu. Jadi lebih ke keamanan dan privasi penggunanya ya Kak ya? Iya, betul. Ya, baik. Terakhir Kak Deren bisa dijawab. Kalau untuk fitur sih sebenarnya sebagai pengguna saya sudah cukup puas. Tapi setuju banget sama Kak Nicholas tadi, untuk menjaga identitas user aja sih yang lebih diketatin. Gitu. Oke, terima kasih ketiga narasumber atas jawabannya. Kemudian pertanyaan terakhir akan ditanyakan oleh Calvin. Oke, thank you Kak Naomi. Dan untuk pertanyaan terakhir ini, kami ingin meminta nih rekomendasi dari ketiga narasumber kita karena kan selama pertanyaan kita tadi, dari ketiga narasumber kita ini merasa puas banget nih sama pelayanan dan fitur-fitur yang diberikan oleh Traveloka. Nah, apa sih rekomendasi kakak-kakak semuanya dalam menggunakan aplikasi Traveloka kepada teman atau kerabat Anda? Dan jelasin kenapa. Gitu. Oke. Boleh kepada Kak Graviela, silakan. Oke, pastinya aku bakalan ngerekomendasi teman-teman aku, mungkin juga keluarga aku yang lain untuk menggunakan aplikasi Traveloka ya. Karena kan satu, mereka itu yang ditawarkan banyak, kayak fitur-fitur yang mereka tawarkan banyak, terus juga mudah juga menggunakan aplikasinya. Jadi yang mungkin udah lanjut usia atau yang tua-tua gitu bisa tetap menggunakan online travel agent tanpa perlu merasa bingung gitu loh untuk menggunakannya gitu sih. Oke, thank you Kak Vela untuk jawabannya. Aku mau nanya lebih lanjut nih Kak. Dari rekomendasi tersebut, Kak Graviela lebih merekomendasikan kepada siapa nih? Atau kepada teman, orang tua, atau umur berapa nih kira-kira nih yang jadi target rekomendasi Kak Vela? Lebih ke orang tua sih, lebih ke keluarga aku. Karena kan kalau misalnya teman-teman pasti udah tau lah ya sama aplikasi Traveloka. Cuman kan kalau misalnya orang tua saat ini tuh juga butuh gitu loh untuk tahu-tahu mengenai online travel agent, salah satunya si Traveloka ini gitu. Oke, thank you Kak Vela untuk tanggapannya. Dan kemudian kita lanjut kepada Kak Nicholas, silakan. Oke, mungkin dari saya kalau misalnya rekomendasi ya, pasti rekomendasi banget sih buat keluarga, saudara, habis itu teman-teman yang pasti. Kenapa? Ya karena yang pertama yang pasti banyak promo lebih murah gitu buat kemana-mana, lebih enak juga. Terus lebih gampang juga kan sekarang, apalagi Traveloka Eats. Terus banyak promo juga tuh di situ. Jadi pasti banget buat eh rekomendasiin ke mereka-mereka sih. Oke, lebih ke keluarga dan orang-orang terdekat ya Kak ya? Iya, betul. Oke, thank you Kak Nicholas untuk tanggapannya. Dan terakhir untuk Kak Deren, dipersilakan. Oke, kalau target rekomendasi sih aku lebih ke teman-teman ya, teman-teman yang seumuran. Kenapa? Karena promo yang ditawarin Traveloka itu banyak, biar sesuai sama kantong-kantong mahasiswa sih. Jadi tetap bisa hits buat jalan-jalan, ke traveling kemana-mana, nggak harus sakit di kantong, gitu sih. Oke Kak Deren, terima kasih nih untuk tanggapannya.
Dan kepada 3 narasumber kita terima kasih juga untuk tanggapannya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah kami sampaikan kepada kalian bertiga dalam fokus group discussion pada malam hari ini. Dan dengan demikian fokus group discussion kita telah berakhir sampai sini dan puji Tuhan akhirnya kita mendapatkan pengetahuan, ilmu dan insight-insight baru ya Kanomi ya tentang si aplikasi Traveloka pada malam hari ini. Oke, kemudian untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada Kanomi, silakan. Oke, jadi karena sesi pertanyaan sudah selesai dan pertanyaan juga telah dijawab oleh narasumber dengan baik, selanjutnya kita akan ke sesi dokumentasi, di mana Alvin nanti akan mengambil jepretan layar atau screenshot dari hasil FGD kita hari ini. Jadi semuanya bisa siap-siap dulu nih, bisa tampilin mukanya yang cantik, yang ganteng untuk foto. Calvin boleh difoto ya, boleh di screenshot. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, kita gaya formal ya teman-teman ya. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman ya. Sudah selesai difoto, dikembalikan kepada Kak Naomi, silakan. Baik, kalau begitu setelah selesai acara sesi dokumentasi, berakhir juga rangkaian FGD kita pada malam hari ini. Saya dan rekan saya Alvin ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara FGD pada hari ini dan berbagi insight bersama kami. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat malam. Selamat malam semuanya, terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih.